Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan anugerah Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberi sorak-sorai meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berkata, sekarang hidupku telah ditebus. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah
milik Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau berikan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka untuk Tuhan, 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 suka-suka untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah bersorak-sorai meninggikan nama
firman Tuhan. Kini saatnya kami duduk tenang Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mendengarkan sabda Tuhan. Setiap firman Tuhan menjadi kekuatan dan terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah mendengar lewat ibadah live streaming yang firman disampaikan oleh Bapak Gembala, sehingga jemaat-jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan, hidup mereka disertai oleh Tuhan Yesus. Saya berharap semua jemaat setelah mendengar firman Tuhan, semua jemaat diberkati dan menjadi pelaku firman. Kehidupan yang penuh semangat. Jadi dengan adanya semangat, manusia akan bersukacita dan berbahagia. Tetapi orang yang tidak memiliki semangat, tidak ada guna menjalani kehidupan. Kita tahu di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Di hari-hari ini banyak orang percaya yang mengalami kesuaman terhadap perkara-perkara rohani. Salah satu contohnya adalah dalam hal beribadah atau melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awalnya begitu antusias dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Lambat laun, semangat itu luntur dan kerajinan itu pun mulai kendor. Penyebab utama di balik semua itu ternyata adalah pekerjaan iblis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis menabur benih-benih jahat di dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan rasa sukacita dan semangat hidup dengan menaruh perasaan kecewa, sakit hati yang berakar pahit, merasa kurang dihargai, rasa malas. Iblis menabur perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga. Iblis mendatangkan masalah-masalah berat di dalam hidup kita. Iblis mengalihkan perhatian kita atau konsentrasi kita dengan menyibukkan kita dengan berbagai-bagai pekerjaan. Bahkan iblis memakai hobi dan aktivitas-aktivitas yang mengurangi waktu atau hubungan kita dengan Tuhan dalam hal beribadah, dalam hal berdoa, dan terlebih lagi dalam hal membaca firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, apakah kita mau mengalami hal-hal di atas? Ataukah kita sedang berada dan mengalami hal-hal itu? Kalau sampai itu terjadi, berarti iblis gampang mencuri damai sejahtera di hati kita, sehingga kehidupan kita hilang semangat hidup. Lalu bagaimana cara kita memiliki kehidupan yang penuh semangat? Bapak Abraham membagikan 3 poin yang sungguh-sungguh kalau kita cermati, kita ikuti dengan baik, dan kita merenungkan itu, dan bahkan kita melakukan itu, maka hidup kita akan diberkati. Ya, jadi yang pertama dikatakan kemarin sama Bapak Gembala, yaitu kita harus melawan iblis dengan cara mengusirnya. Iblis tidak terlihat oleh mata, tetapi ingat pekerjaannya dapat terlihat dan dapat dirasakan. Dengan menghancurkan keberadaan keluarga, dia menyerang dan menghakimi setiap pribadi anak-anak Tuhan. Bahkan dia menghancurkan hubungan sosial antar sesama kita. Bahkan dia menghancurkan dan dapat merusak satu negara dan dunia. Hal ini dapat kita lihat di dalam Alkitab, bagaimana pekerjaan iblis yang merusak. Kita tahu yang seperti dikatakan Bapak Gembala, yaitu peristiwa di Taman Eden, di mana iblis yang bekerja di balik peristiwa itu dan memberikan pengaruh yang jahat kepada manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, iblis juga merasuki hati Kain, anak daripada Adam dan Hawa, dengan memberikan benih kecemburuan,
sampai Kain harus membunuh Habel adiknya. Iblis juga merasuki Saul, raja Israel yang pertama, sehingga kepribadiannya menjadi berubah. Dia memberontak melawan Tuhan Allah, dan Saul dikatakan di Alkitab, dia menjadi orang yang sangat jahat dan kejam. Iblis juga merasuki salah satu murid Yesus, Yudas Iskariot, ya, yang pada saat itu Yudas harus menjual Yesus dengan 30 keping perak. Demikian perbuatan iblis, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia mencuri, dia membunuh, dan dia membinasakan. Dia bekerja di belakang layar kehidupan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa keadaan dunia saat ini, iblis memberikan pengaruh yang jahat kepada orang-orang untuk mengikuti hal-hal dunia. Keinginan daging dan gangguan hidup, mengikuti keserakahan hati, akhirnya masuk ke dalam kehancuran dan akhirnya tidak mengalami keabadian atau mengalami kemasan. Tapi sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena sesungguhnya kita diberikan kuasa untuk melawan iblis dan mengusirnya. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin, dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi untuk melawan iblis, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, lalu mengusirnya dalam nama Yesus, sehingga kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan semangat, roh yang menyala-nyala untuk melayani dan menjalani hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang batal mengeringkan tulang. Jadi ketika kita tidak memiliki semangat hidup, kita tidak akan mengalami banyak masalah atau persoalan hidup, yaitu kemiskinan, ketidaknyamanan menjalani hidup, dan mengalami penderitaan sakit penyakit. Jadi betapa pentingnya supaya kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan semangat, sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak mengalami banyak masalah. Ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak pernah mengalami banyak persoalan yang membuat kita sampai hilang pengharapan. Ya, ketika kita menjalani hidup ini dengan penuh semangat, kemiskinan bisa kita lawan. Dan dikatakan yang selanjutnya bahwa kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk membereskan masalah pribadi, dikatakan Bapak Abraham, masalah keluarga, masalah sosial, masalah negara dan dunia, kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita harus maju menghadap Tuhan Yesus di dalam kehidupan doa kita. Kita harus hidup di dalam pertobatan, dan kita harus lebih banyak membaca firman Tuhan. Maka dengan demikian dikatakan Pak Abraham, Tuhan membuka pintunya dan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dan melalui curahan Roh Kudus, masalah kita yang besar akan dibereskan. Kejadian 1 ayat 2 kemarin dikatakan firman Tuhan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, firman-Nya dengan adanya Roh Kudus, kegelapan diubah menjadi terang. Yang tidak teratur
dijadikan menjadi teratur, dan kematian diubah menjadi sebuah kehidupan. Keadaan saat ini baik kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan anak-anak kita, pekerjaan kita, hubungan kita, sosial kita, maupun negara dan dunia ini sedang ditutupi oleh kegelapan dunia, sedang diperhadapkan dengan berbagai bencana. Tetapi ketika kita mengundang Roh Kudus, dikatakan Abraham menyambut Roh Kudus, mengakui Roh Kudus sebagai pribadi dan bersandar pada Roh Kudus, maka Roh Kudus bekerja di tempat yang ada kegelapan dan kekosongan maupun lembah kekelaman, maka masalah kita akan dibereskan dan pekerjaan penciptaan dan perubahan akan terjadi. Jadi kuasa Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Sebab itu dikatakan untuk mengalami kebahagiaan, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan mengingatkan kita supaya kita meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kita harus berdoa meminta kepada Tuhan. Kita berdoa untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berdoa, dikatakan Pak Abraham harus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Karena kalau orang tidak berdoa 1, 2, 3 jam, tidak bisa hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Siapapun tanpa terkecuali, baik saya sebagai pelayan Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, tanpa terkecuali, kalau kita berdoa 1 jam, mempunyai banyak waktu dengan Tuhan, bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Walaupun kita kelihatan dalam segala kekurangan, dipandang orang tidak memiliki segala sesuatu, tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadi jaminan kebahagiaan bagi kita. Yang ketiga, dikatakan Bapak Abraham, kita harus dipimpin Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah roh adanya. Dia berada di dimensi yang keempat, dimensi yang tidak kelihatan oleh manusia. Tetapi bukti nyatanya, pekerjaannya itu ternyata di dalam keadaan yang nyata atau dimensi ketiga, sehingga kita dapat merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan itu. Nah, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita ingin mengalami kebahagiaan hidup, kita harus hidup di dalam kebenaran, mengakui Allah yang adalah roh sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Karena jika kita dekat dengan Allah, beribadah kepadanya dengan segenap hati kita, maka ada perubahan terjadi, ada penciptaan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus datang untuk memberi mimpi dan misi kepada kita, supaya kita hidup memiliki tujuan, sehingga hidup kita menjadi berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus juga memberikan iman kepada kita, supaya melalui iman kita dapat mengatasi segala situasi, baik situasi baik, kosong, dan kekelaman. Karena Roh Kudus membawa perubahan dan penciptaan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus bekerja melalui perkataan mulut kita. Markus 11 ayat 23 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu
akan terjadi. Jadi mari kita hidup bersama Roh Kudus seperti lokomotif dengan gerbong. Gerbong tidak dapat bekerja kalau tidak ditarik oleh lokomotif. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita tidak bisa bergerak tanpa bekerja dan berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Kiranya ayat-ayat Alkitab yang sudah kita dengar hari ini kembali mengingatkan kita agar kita tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi berhati-hatilah jika kita tetap tenggelam dalam kemalasan dan kesuaman. Pada saatnya kita akan mengalami nasib buruk. Ya, sebab itu sebagaimana kita jangan goyah saat ini kita menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Kalau kita menyerah, kalah pada keadaan dan hilang semangat hidup, maka iblis akan bersorak-sorai menertawakan kita. Ketahuilah, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Mari kita maju, membuat komitmen untuk melayani Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati sampai akhir hidup kita, sampai Maranatha. Semakin kita setia melayani, semakin kita dekat dengan Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapannya, semakin kita dipercaya olehnya untuk melakukan perkara-perkara besar, walaupun kita harus mengawalinya dalam perkara-perkara kecil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa di dalam doa syafaat tentunya buat bangsa dan negara kita yang akhir-akhir ini dilanda oleh bencana corona, dan kita berdoa juga supaya gereja kita tetap kuat berdiri kokoh, dan kita berdoa juga supaya Bapak Ibu Gembala dikuatkan di dalam visi misi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan kita juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, gereja ini, bahkan yang sudah diutus untuk melayani di tempat misi dan bagi kakak-kakak seminari. Dan kita juga berdoa terkhususnya bagi jemaat-jemaat di rumah saat ini yang membutuhkan pertolongan doa, supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Mari sebelum kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Engkau Allah yang turut bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, yang mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami terselamatkan oleh pertolongan dan penyertaan-Mu yang sempurna itu. Hari ini kami datang, kami bersatu hati, bersepakat meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan bangsa Korea, supaya kedua bangsa ini menjadi bangsa yang disertai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap keadaan-keadaan yang akhir-akhir ini terjadi di tengah-tengah kedua bangsa ini yang sedang dilanda oleh virus, kami percaya dalam nama Yesus, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga ikut terlibat di dalamnya untuk mengadakan pemulihan bagi kedua bangsa ini, sehingga kedua bangsa ini, baik bangsa Indonesia dan bangsa Korea, akan keluar dari masalah virus yang terjadi saat ini. Bagi pemimpin-pemimpin dari kedua bangsa ini, supaya Tuhan teguhkan mereka, kuatkan mereka dengan segala hikmat dan kebijaksanaan-Mu, mereka dapat menyelesaikan setiap persoalan pandemi virus corona yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami. Biarlah gereja kami tetap berdiri di tengah-tengah kota Malang, berdiri di tengah-tengah bangsa Indonesia, untuk menjadi gereja yang memuliakan Tuhan, untuk menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, untuk menjadi gereja yang selalu berdoa, untuk menjadi gereja yang menginjili bagi banyak jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, sehingga gereja kami menjadi gereja pengawal bagi kota Malang, gereja kami menjadi gereja pengawal bagi bangsa Indonesia, dan gereja kami menjadi gereja pengawal bagi dunia. Tuhan tolong sehingga gereja kami menjadi gereja istana terang dan sentral misi untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga daripada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tuhan pakai hidup mereka, apa yang menjadi visi misi mereka Tuhan kerjakan dan Tuhan nyatakan dengan kuasa-Mu, sehingga melalui kehidupan mereka, melalui visi misi mereka, pekerjaan Allah ternyata di tengah-tengah kota Malang, di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan di tengah-tengah dunia ini.
Kami berdoa menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga, anak menantu dan cucunya, supaya diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan setiap hari. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, di gereja ini Tuhan, supaya Tuhan menjadikan mereka dengan kekuatan dan kuasa Tuhan dapat melayani Tuhan, walaupun keadaan-keadaan yang saat ini tidak memungkinkan bagi kami untuk melayani, tetapi kami mau terus memiliki spirit yang menyala-nyala, roh di dalam Tuhan, untuk menjangkau setiap jemaat lewat doa-doa kami, sehingga pelayanan-pelayanan kami menjadi nyata dan jemaat-jemaat Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Kami juga berdoa bagi misionaris-misionaris yang sudah diutus di tempat misi. Tuhan menyertai mereka di tempat misi mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan buat berhasil di dalam pelayanan mereka. Dan bagi mahasiswa-mahasiswi seminari di tempat ini, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Di dalam masa-masa pendidikan, Tuhan menyertai mereka. Di dalam segala keperluan kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dimanapun mereka berada, yang menyaksikan acara ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Baik jemaat, anak kelompok sel, anak sekolah minggu, pemuda, remaja, jemaat dewasa, semuanya disertai oleh Tuhan. Kedapatan jemaat-jemaat Tuhan ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan mereka dengan kuasa di darah Yesus. Dan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan dan mereka menerima setiap pekerjaan yang menjadikan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan akhir daripada acara ini, kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi setiap keadaan yang ada. Yang penting kita terus beribadah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Tuhan melindungi dan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, salam semangat buat kita semua. Haleluya.